Hai teman-teman, salam Kuiper. Sekarang kita sampai ke video yang keempat di mana kita akan membahas materi inti dari larutan penyangga, yaitu perhitungan pH larutan penyangga. Nah, teman-teman, ini saya kasih rumus bagaimana caranya menghitung pH untuk larutan buffer asam dan juga buffer basa. Sebelum kita masuk ke rumusnya, teman-teman perlu ingat supaya gampang memahami rumus ini ya. Buffer asam pada prinsipnya itu merupakan suatu buffer yang bekerja pada pH asam, sehingga buffernya sendiri, kalau kita membuat buffernya ya, maka hasil akhirnya merupakan suatu larutan yang bersifat asam. Ingat, ketika suatu larutan bersifat asam, maka untuk menghitung pH-nya kita akan menghitung konsentrasi ion H+. Ya, seperti ini. Sementara buffer basa itu merupakan suatu larutan penyangga yang dibuat untuk bekerja pada pH basa. Sehingga pada akhirnya ketika kita membuat larutan buffer basa, maka hasil akhir larutannya merupakan suatu sistem dengan pH basa. Kalau kita mau mencari pH untuk larutan basa, maka yang akan kita hitung merupakan konsentrasi ion OH-. Ingat ya, larutan asam dicari pH dengan konsentrasi ion H+, larutan basa dicari pH dengan terlebih dahulu menghitung konsentrasi ion OH-. Nanti untuk mencari pH-nya dengan cara pH sama dengan 14 dikurang pOH. Gitu ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke rumus masing-masing. Untuk menghitung pH dari buffer asam, rumusnya adalah, oke gini teman-teman, prinsipnya adalah yang berbeda adalah mencari konsentrasi ion H+-nya. Kalau pH-nya semua sama, min log H+. Nah, konsentrasi ion H+ dari buffer asam, rumusnya adalah Ka, konstanta ionisasi asam lemah, dikali A per Bk. Saya kasih keterangan di sini ya. Ka ini merupakan konstanta ionisasi dari asam lemahnya. Kalau kita tahu buffer asam itu terdiri dari asam lemah sama basa konjugasinya, maka asam lemahnya ini punya nilai Ka. Itu Ka yang kita masukkan di sini. Kalau di asam lemahnya CH3COOH berarti CH3COOH. Kalau asam lemahnya adalah H2S berarti Ka-nya H2S. Seperti itu ya. Nah, huruf A ini merupakan jumlah mol dari asam lemah. Mol asam lemahnya berapa? Misalkan kita mereaksikan buffer kita misalkan terdiri dari asam lemah CH3COOH, basa konjugasinya adalah CH3CO-. Maka A ini merupakan mol dari CH3COOH, mol asam lemahnya. Nah, per Bk. Bk ini merupakan basa konjugasi. Ini merupakan mol dari basa konjugasinya. Mol basa konjugasi. Dalam hal ini, kalau buffer kita terdiri dari asam lemah CH3COOH dan basa konjugasi CH3CO-, maka Bk ini merupakan mol dari CH3CO-, apapun bentuk garamnya. Ya. Ingat ya, mol asam per mol basa konjugasi. Rumusnya kita ulang lagi, H+ untuk buffer asam adalah Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi. Nanti setelah H+-nya dapat, baru kita hitung pH-nya dengan rumus pH sama dengan min log H+. Langsung aja kita praktikkan ya ke soal nomor 1. Nah, saya punya reaksi. Ini reaksi asam lemah sama basa kuat yang menghasilkan larutan buffer. Diketahui asam lemah CH3COOH 20 mmol dan basa kuatnya NaOH sebanyak 10 mmol. Diketahui lagi informasinya di sini. Ka untuk asam asetat CH3COOH besarnya adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dan volume akhir larutan setelah dicampurkan adalah 100 ml. Pertanyaannya adalah berapakah pH dari buffer tersebut? Nah, kita sekarang coba kerjakan dengan kaidah stoikiometri. Pertama, pastikan bahwa reaksinya udah setara. Ini udah setara ya, CH3COOH plus NaOH jadi CH3CONa plus H2O. Diketahui mula-mula mol CH3COOH-nya 20 mmol, mol basa kuatnya 10 mmol. Ada dua reaktan dengan dua jumlah mol berbeda. Tugas kita berikutnya adalah mencari siapa reaktan pembatas yang habis bereaksi. Dari sini 20/1.
Ingat ya, mol per koefisien 20/1 sama 10/1 lebih kecil angka 10 dibagi 1. Sehingga di sini karena NaOH punya angka pembanding yang lebih kecil, maka dia yang habis bereaksi. Nah, NaOH kita di mula-mula ada 10 milimol, karena dia habis bereaksi, maka yang bereaksi juga 10 milimol. Kemudian, jumlah CH3COH yang bereaksi itu sebanding sesuai dengan perbandingan koefisiennya terhadap mol NaOH, 1:1. Sehingga jumlah CH3COH yang bereaksi adalah 10 milimol juga. Oke, selanjutnya jumlah garamnya. Jumlah garam ini penting untuk kita ketahui karena kita mau mencari tahu berapa jumlah basa konjugasinya CH3COO-. Ya, mula-mula 0, maka di bagian yang bereaksi jumlahnya adalah sesuai perbandingan koefisiennya 1:1 terhadap NaOH, yang berarti NaOH 10 milimol, CH3CONA-nya juga 10 milimol. Nah, pada akhir reaksi nantinya kita akan memperoleh sisa asam lemah sebanyak 20 dikurang 10. Kemudian NaOH-nya habis 10 kurang 10 dan garamnya adalah 10 milimol. Nah, ingat untuk mencari konsentrasi ion H+ dari buffer asam, kita perlu tahu berapa sih mol basa konjugasinya CH3COO- ya. Di sini CH3CONA terion menjadi CH3COO- plus ion Na+. Nah, karena diketahui garam CH3CONA 10 milimol, maka basa konjugasinya juga 10 milimol. Oke, sekarang ingat rumusnya adalah Ka dikali mol asam lemah per mol basa konjugasi. Ka-nya sudah ada, mol asam lemahnya adalah yang sisa di sini. Sudah ada, basa konjugasinya sudah ada molnya. Tinggal kita masukin. Berarti H+ sama dengan Ka dikali mol asam per mol basa konjugasi, hasilnya adalah 10⁻⁵ dikali mol asamnya adalah 10 milimol. Ya. Kemudian mol basa konjugasinya adalah 10 milimol. 10⁻⁵ dikali 10/10. Hasilnya adalah 10⁻⁵ molar. Konsentrasi ya. Maka pH, rumusnya pH adalah min log konsentrasi H+. Konsentrasi H+-nya 10⁻⁵, berarti pH-nya adalah min log 10⁻⁵. Hasilnya adalah 5. Buffer asam ini punya pH sebesar 5. Selesai. Sekarang kita masuk ke perhitungan buffer basa. Nih, rumus buffer basa mirip banget sama buffer asam, teman-teman. Bedanya adalah yang kita cari adalah konsentrasi ion OH- karena dia bekerja pada pH basa. Ya. Rumusnya OH- sama dengan Kb dikali B per Ak. Kb ini merupakan konstanta ionisasi basa lemah. Jadi kalau kita punya basa lemah NH3 sama asam konjugasi NH4+, maka Kb ini merupakan Kb-nya NH3. Ya. Kemudian B ini adalah mol dari basa lemahnya. Mol basa lemah. Kalau tadi saya punya buffer NH3 sama NH4+, berarti B ini merupakan molnya NH3. Sementara Ak ini merupakan mol dari asam konjugasinya. Apapun bentuk garamnya, kita perlu mencari berapa mol asam konjugasinya. Setelah kita memperoleh nilai OH-, kita akan menghitung POH dengan rumus seperti ini. POH sama dengan min log OH-. Dan berikutnya, untuk mencari nilai pH, maka pH sama dengan 14 min POH. Oke, soalnya seperti ini. Nomor 2-nya merupakan buffer basa ya, teman-teman. Buffer basa di nomor 2 ini terbentuk dari basa lemah NH3 yang direaksikan sama asam sulfat H2SO4, menghasilkan garam NH4,2SO4, amonium sulfat. Pertama, pastikan reaksinya setara dulu. Ini NH3, H2SO4, NH4,2SO4. Udah setara ya, 2 NH3, H2SO4, NH4,2SO4. Setara. Diketahui
Mula-mula NH3-nya, basa lemahnya ada 30 milimol, asam kuatnya 10 milimol. Nilai Kb dari NH3 adalah 1 kali 10 pangkat min 5 dan volume akhir buffer setelah dicampurkan adalah 100 ml. Pertanyaannya adalah berapakah pH? Oke, step by stepnya adalah pertama, seperti yang langkah tadi, kita punya dua reaksi dengan nilai mol yang berbeda. Maka langkah kita berikutnya adalah tentukan siapa reaksi pembatas yang habis bereaksi. Dengan cara mol per koefisien yang paling kecil. 30/2 sama 10/1 itu lebih kecil 10/1. Ya. Sehingga yang habis adalah H2SO4. Habis itu berarti mula-mula 10 yang bereaksi adalah 10. Selanjutnya, jumlah NH3 basa lemah yang bereaksi itu sesuai dengan perbandingan koefisien terhadap H2SO4 alias 2/1 dikali 10 milimol sama dengan 20 milimol. Oke, ini basa lemah, kemudian asam kuatnya dan garamnya NH42SO4. Jumlah mol garam yang terbentuk adalah 1/1 dikali mol reaksi pembatas H2SO4. Besarnya adalah 10 milimol juga. Berarti di akhir reaksi kita akan memperoleh larutan buffer di mana komposisi basa lemahnya berjumlah 30 kurang 20, 10 milimol. Ini udah habis ya. Dan garamnya adalah 10 milimol juga. Ingat, kita perlu tahu mol garam untuk mengetahui berapa jumlah mol dari asam konjugasinya. Gitu ya. Di sini NH42SO4 terionisasi menghasilkan 2 ion NH4+ dan SO4 2-. Nah, kalau NH42SO4-nya ada 10 milimol, ya, 10 milimol, berarti NH4+-nya asam konjugasinya adalah sebanyak 2 kali 10, yaitu 20 milimol. Gitu ya. Sehingga konsentrasi ion OH- pada buffer basa ini adalah Kb, rumusnya ini ya, Kb dikali B per AK. Kb-nya adalah ini 10 pangkat min 5 dikali mol basa B. Mol basa nih, mol basa adalah mol NH3 sisa 10 milimol. Dan berikutnya dibagi dengan mol asam konjugasi. Mol asam konjugasinya adalah yang ini, 20 milimol. Oke. 10 pangkat min 5 dikali 10/20 setengah. Ini berarti hasilnya adalah 5 kali 10 pangkat min 6. Ya. Dengan demikian, pOH-nya adalah min log 5 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 6 min log 5. pOH-nya 6 min log 5 berarti pH-nya sama dengan 14 dikurang 6 min log 5. Sama dengan berapa nih? Tahu ya? Besarnya adalah 8 plus log 5. Oke, ini merupakan contoh soal dari buffer yang paling sering keluar, ya. Oke teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi rumusnya adalah seperti ini. Ini yang perlu teman-teman hafalkan. Ingat ya, asam per basa konjugasi. Kayaknya lebih aman tidak menyebut garam ya di sini. Jadi supaya teman-teman gak repot, pastikan teman-teman menghitung mol basa konjugasi untuk asam dan mol asam konjugasi untuk basa. Seperti itu. Cukup bisa dipahami ya. Nanti teman-teman akan lebih banyak latihan soal lagi di kuisnya. Jadi tolong dikerjakan. Sampai di sini sesi kita untuk larutan penyangga. Berikutnya kita akan belajar mengenai garam hidrolisis. Tetap semangat. Salam Kuiper.